Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 SMA Negeri 1 Gandapura, yaitu saya sendiri, Marhaini Maisurah, lalu Resi Salyani, Rinatul Mauzirah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang studi kasus, yaitu pada T14 tentang pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Baik, saya Marhaini Maisurah akan memaparkan tentang kasus pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajarannya, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Dari kasus tersebut, terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasilah jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, untuk kasus pertama, pada poin 1, hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah karena guru tersebut menggunakan teknik scaffolding dalam teori konstruktivisme, yaitu pada teori Vygotsky, yaitu pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakannya secara mandiri. Peserta didik telah memahami dengan baik proses atau langkah kerja yang telah dijelaskan dan dicontohkan oleh guru tersebut, sehingga ketika mendapati soal sejenis dengan langkah yang sama, peserta didik akan dapat mengerjakannya tanpa harus melihat langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian, ini juga didukung oleh teori belajar sosial kognitif berupa perlunya proses pengamatan, memahami, dan menghafal, lalu meniru dan mengimplementasikannya sebagai hasil dari proses belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk tanggapan pada poin kedua, melihat dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa metode yang dilakukan oleh pendidik tersebut merupakan metode pemecahan masalah, di mana pendidik akan menyampaikan langkah-langkah dan urutannya, lalu peserta didik akan mengikuti cara tersebut dan mengimplementasikannya dalam soal-soal percobaan. Nah, penerapan metode ini dalam kimia seperti pada materi penyetaran persamaan reaksi kimia, yaitu menggunakan metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Pada materi ini, diperlukannya pendidik untuk memberikan atau mengarahkan terkait langkah-langkah atau prosesnya. Kemudian di sini juga dibutuhkan proses pengamatan, penghafalan, dan juga pemahaman agar siswa atau peserta didik dapat menyelesaikan soal tentang metode persamaan reaksi kimia tersebut. Kemudian, hal ini yang mendukung untuk metode pembelajaran ini adalah teori belajar konstruktivisme dan juga teori belajar sosial kognitif. Baik, selanjutnya saya Rinatul Mauzirah akan membahas kasus 2. Pada kasus 2 disampaikan bahwa Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Berdasarkan kasus tersebut terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berikut merupakan tanggapan kasus 2 pada poin pertama. Peserta didik kelas 1 SD umumnya berusia rata-rata 7 tahun. Cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik kelas 1 SD menyelesaikan tantangan belajar berhitung ialah melalui belajar sambil bermain game atau permainan seperti bermain congklak dan bermain engklek. Selain mengasah kemampuan motorik kasarnya, engklek juga akan melatih anak belajar urutan angka. Kotak-kotak engklek digambar beserta angka-angkanya dan kemudian mengajak anak melompat ke kotak nomor 1, lalu nomor 2, dan seterusnya. Dan juga dapat melalui cara mencocokkan angka dengan gambar. Berikut merupakan tanggapan pada kasus 2 untuk poin 2. Saran tersebut berkaitan dengan teori perkembangan anak Vygotsky, di mana usia 7 tahun merupakan tahapan akhir pra-operasional dan tahapan awal operasional konkret. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik,
Selama akhir tahap ini, anak dapat merepresentasikan peristiwa, objek, dan terlibat dalam permainan simbolik melalui adaptasi dan bekerja menggunakan pemikiran logis menuju tahapan operasional konkret. Teori belajar kognitif berpendapat bahwa siswa SD berada pada tahapan usia berpikir operasional konkret, di mana untuk belajar harus disediakan benda-benda atau peristiwa yang nyata. Teori belajar konstruktivis memberikan peluang pada siswa untuk menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. Baik, saya Risi Salyani akan menjelaskan kasus 3. Pada kasus ini, menceritakan Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada kasus 3 ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kemudian pada pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saya akan menanggapi kasus ketiga pada poin pertama, di mana pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh Made sudah sesuai. Pembelajaran yang diterapkan Made disebut pembelajaran berbasis local wisdom, di mana Made memanfaatkan potensi pantai dan makanan khas Bali dalam pembelajaran teks deskripsi. Nah, local wisdom atau kearifan lokal itu sendiri adalah pembelajaran yang mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan teori atau materi pelajaran. Manfaat dari pembelajaran ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar mereka. Hal ini juga sesuai dengan pada penerapan kurikulum merdeka, yaitu guru harus mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekitarnya. Saya akan menanggapi kasus 3 pada poin kedua, di mana prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi, di mana prinsip ini menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Made mengacu pada teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky. Teori ini menekankan pada kemampuan siswa dalam membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Menurut Vygotsky, perkembangan belajar siswa sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial, baik itu kerjasama dengan orang lain maupun dengan lingkungan sekitar. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami terkait kasus 1, 2, dan 3. Nah, dari kasus tersebut kami mengangkat satu respon atau tanggapan dari kelompok lain, yaitu kelompok 4, yang mana tanggapannya itu adalah mereka mengatakan atau menanggapi dari pernyataan pada kasus 2 yang telah dipaparkan bahwa hal yang tepat untuk dilakukan Rina sebagai guru kelas 1 SD dalam menyelesaikan tantangan belajar berhitung anak adalah dengan mengajak anak belajar sambil bermain, seperti permainan congklak dan engklek. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah anak-anak tersebut langsung diajak belajar sambil bermain atau ada pemberian pemahaman konsep berhitung terlebih dahulu sebelum melakukan permainan? Kemudian, hal apa yang dilakukan Rina sebagai guru kelas 1 SD untuk mengetahui hasil kemampuan peserta didik setelah melakukan cara penyelesaian tantangan berhitung peserta didik tersebut? Baik, berdasarkan tanggapan dari kelompok 4 tersebut, maka penyelesaian dari kelompok kami yaitu adalah salah satu cara dalam menyelesaikan tantangan belajar berhitung anak kelas 1 SD adalah dengan mengajak anak belajar sambil bermain, seperti bermain congklak dan engklek. Namun demikian, sebelum mengajak anak bermain tentu terlebih dahulu diperkenalkan tentang angka dan konsep berhitung. Pada tahap awal peserta didik akan diperkenalkan angka 1 sampai dengan angka 10, serta penjumlahan, pengurangan menggunakan benda-benda yang konkret seperti menggunakan lidi ataupun menggunakan pensil. Nah, kemudian hal yang dapat dilakukan Rina sebagai guru kelas 1 SD untuk mengetahui hasil kemampuan peserta didik setelah melakukan cara penyelesaian tantangan berhitung peserta didik, maka ia dapat memberikan teks, baik teks tertulis maupun teks lisan dengan menanyakan langsung kepada peserta didik tersebut. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 tentang studi kasus. Demikian, jika ada salah kata, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak.